Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis ta'lim Nurul Qamar yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu saat nanti akan ada dari umatku yang telah melaksanakan sholat 60 tahun lamanya, tetapi tidak ada yang diterima oleh Allah. Kata Rasulullah, suatu saat nanti akan ada dari umatku yang melaksanakan sholat lamanya 60 tahun, tetapi tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang padahal kita ketahui bersama, pertama dan yang utama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal ibadah kita adalah sholat. Kita beranggapan sejak balik sampai saat ini sah sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab nanti ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya bisa jadi karena syarat dan rukun sholat itu sendiri yang tidak terpenuhi oleh kita. Contoh, ketika kita akan melaksanakan sholat 5 waktu, kita harus berwudu, betul? Di kalangan nahdien, di kalangan kita, di mana di dalam kitab Syafi'iyah dikatakan melafadzkan niat hukumnya sunnah dalam wudu, dalam tayamum, dalam sholat, dalam mandi besar dan yang lainnya, karena dapat membantu hati kita untuk berniat. Nah, kadang-kadang kalau tidak dijelaskan secara detail, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dari tata cara wudunya, dari tata cara tayamumnya saja itu masih banyak yang salah. Oh, ketika Bapak Ibu ambil wudu masih mengecorkan di keran, contoh ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ingin salat jadi wajib, perjalanan jadi sunnah atau mubah. Kebanyakan di antara kita setelah nawaitul wudu'a, air masih di tangan, ketika diusap, dibasuh ke muka, ibu niat lagi nggak? Apakah cukup ketika air di tangan ataukah ketika dibasuh ke muka? Dibasuh ke muka. Jujur, apakah masih ada di antara kita ketika berwudu ternyata niatnya air masih di tangan, sudah nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, ketika air dibasuhkan ke muka kemudian kita tidak niat lagi dalam hatinya? Ada bu? Ada kagak? Kalau masih ada, berarti selama ini wudunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Kalau ternyata melaksanakan sholat, kata Allah, anda ini melaksanakan sholat tidak punya wudu.
Masih ada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika malam Jumatan tadi malam, ada yang Jumatan tadi malam Bu? Ada. Biasanya kalau yang sudah punya anak 1, 2, 3 minimal malam Jumat. Minimal, tapi kalau yang muda kayak Ustaz Muhsin kullal lailah setiap malam. Ketika mandi besar, niatnya gimana Bu? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Pakai gayung, pakai take shower. Gayung pakai shower. Kalau pakai gayung, apakah cukup nawaitul ghusla itu masih digayung airnya, ataukah ketika air menyentuh badan kita? Alhamdulillah. Tetapi kalau ternyata masih gayung ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, ketika air nyentuh ke badan, tidak niat di dalam hatinya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, berarti mulai dari dulu sampai saat ini ibu masih belum suci. Kalau ternyata puluhan tahun lamanya mandi besarnya seperti itu, sholatnya diterima kagak? Bu, pernah tayamum kagak? Yang pernah umroh ataupun dalam perjalanan jauh di mana di situ susah untuk mendapatkan air atau ada tetapi cukup untuk minum atau kebutuhan yang pokok, maka di situ kita dianjurkan untuk bertayamum kalau ingin melaksanakan sholat. Pernah bertayamum? Karena tema pada kesempatan kali ini adalah tentang tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, apa kata Allah? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum marda, dan jika kalian semuanya dalam keadaan sakit. Pernah sakit Bu? Panas tiris, biasanya seperti itu ya. Sakit piut, biasanya kalau di Instagram ataupun di story WA. Migrain sebelah, sakit bingit, sebagainya. Kalau ternyata Bapak Ibu sakit, misalnya panas, kalau menyentuh air takut tambah sakit, ya. Ataupun dalam keadaan dingin menyentuh air takut semakin parah. Atau ada safarin, atau misalnya kita berada dalam perjalanan. Biasanya kalau di Jawa itu naik kereta, sementara airnya habis, sementara waktu sholat sudah tiba, maka di sana boleh bertayamum. Dalam pesawat yang ingin melaksanakan ibadah umroh, ada air di kamar mandi tetapi sedikit, hanya cukup untuk membersihkan ketika kita buang air kecil, maka di sana boleh bertayamum. Ahadun minkum minal ghaid, kita dalam keadaan punya wudu, kemudian kita BAB atau pup atau buang hajat, kemudian kita berkehendak ingin melaksanakan sholat, tidak ada air. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Aula maslumun nisa", punya wudu kemudian menyentuh perempuan. Kita saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau seandainya seorang laki-laki menyentuh perempuan, batal enggak wudunya? Batal kagak? Kalau ibu misalnya pergi ke Makkah, ternyata di sana bukan mahramnya, mahram atau muhrim? Mahram atau muhrim? Apa bedanya mahram dengan muhrim? Yang suka nonton sinetron biasanya artis-artis, bukan muhrimnya. Betul kagak? Mahram atau muhrim? Halo?
Kalau mahram itu nasab, ada nasab. Ya, kalau bukan mahram tidak ada nasab. Tetapi kalau muhrim orang yang berihram, jangan sentuh-sentuh, jangan dekat-dekat loh, bukan muhrimnya. Salah atau tidak? Salah. Yang benar bukan mahram. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, ternyata tidak punya wudu, bersentuhan, kata menurut kita ya. Tetapi kalau ada teman kita misalnya yang berbeda pemahaman, bersentuhan kemudian melaksanakan sholat, sah atau tidak? Sah atau tidak, Bu? Kata Al-Qur'annya, kalau menyentuhnya laki-laki kepada perempuan. Saya kasih tambahan ilmu sedikit ya. Kalau di dalam kitab Syafi'ina, di dalam kitab Fathul Qarib ya, ataupun kitab-kitab yang dasar, biasanya hanya dijelaskan menurut satu madhab saja. Jadi kalau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, kalau ingin melaksanakan sholat harus berwudu. Kalau tidak ada air maka boleh bertayamum. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nanti pergi ke tanah suci, kemudian melaksanakan tawaf, di situ berdempet-dempetan antara manusia satu dengan yang lainnya padahal bukan mahramnya, kalau menyentuh mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Ibu nggak selesai-selesai tawafnya. Ambil wudu lagi kesentuh, sampai berjam-jam nggak bakalan selesai. Makanya boleh mengambil alternatif yang kedua. Yang kedua, kata Imam Maliki, aula mastumul nisa, ditafsirkan menyentuhnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan pakai nafsu. Pernah menyentuh lawan jenis pakai nafsu, Bu? Kalau beda, agak lembut tangannya, berarti ada ser. Kalau nyentuh, itu berarti tidak ada nafsu. Kalau nyentuh biasa-biasa baik, berarti tidak ada nafsunya. Kalau nyentuh terasa nikmat, terasa sernya, berarti batal wudunya. Betul? Jadi boleh mengikuti pendapat Imam Maliki kalau melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Nah, pendapat yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Imam siapa, Bu? Kata Imam Hanafi, menyentuhnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mahram atau bukan mahramnya, pakai ser atau tidak, maka tidak batal. Karena menurut Imam Hanafi, menyentuhnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu adalah berhubungan badan. Biasanya ini kalau ibu-ibunya NU, kemudian bapak-bapaknya Muhammadiyah, itu yang biasa tekaran. Sentuh kan gitu. Di sini insya Allah enggak ya. Kalau di Bandung ataupun di Jakarta itu kan masa berbeda, banyak berbeda ormasnya, berbeda pemahamannya. Kenapa bisa seperti itu menurut Imam Hanafi? Ada cerita tentang Siti Maryam. Tahu, Bu, Siti Maryam? Ibunya siapa? Ibunya siapa? Ada Maryam di sini? Tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Siti Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Siti Maryam, sebentar lagi kamu akan hamil. Apa jawaban Siti Maryam? Kata Siti Maryam, wahai Jibril, bagaimana aku bisa hamil sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki? Nah, ibu disentuh hamil kagak? Hamil kagak? Walam yamsasni bashar, aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Bagaimana aku bisa hamil ya Jibril? Disentuh di sana, disentuh begitu saja atau berhubungan badan? Disentuh, kalau hamil ibu disentuh saja atau berhubungan badan? Nah, karena bahasa menyentuh di dalam Al-Quran Siti Maryam itu adalah maksudnya berhubungan badan, maka kalau bersentuhan suami dan istri ataupun yang bukan mahramnya, menurut Imam Hanafi tidak opo-opo. Boten nopo, tidak apa?
Itu menurut madhab Imam Hanafi. Tetapi dari tiga pendapat ini, Bu, pendapat Imam Syafi'i yang sangat hati-hati. Jangan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersentuhan yang bukan selain jenis. Kalau itu yang kita jaga sampai saat ini, yang kita kaji adalah Syafi'iyah dan kitab-kitab Syafi'iyah yang lainnya, saya kira itu lebih bisa, Bu. Jadi nanti ketika pergi ke Mekah, kemudian bersentuhan, kemudian mereka melaksanakan sholat, sampai yang salah harus betul lagi bisa. Tidak usah pencak silat, paham? Jadi harus luas wawasannya. Oh, berarti dia mengikuti Maliki ataupun mengikuti pendapatnya Imam itu. Ya Allah. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Ini bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Di sini ada masternya. Ibu putranya dokternya Joseph Dr. Razak ini selalu always speak English. Tahu, Bu? Ini langsung belajar dengan beliau saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan kata Allah, kalau kalian semuanya ingin melaksanakan sholat, ingin bertayamum, ya, ingin melaksanakan sholat tetapi tidak ada airnya, fatayammamu sha'idan, maka hendaklah kalian semuanya bertayamum. Bisa memperagakan tayamum di sini? Biasanya atau ibu-ibu yang lebih senior? Hati-hati, Bu, ada 3 praktek tayamum. Ada 3 praktek tayamum yang sering kita temukan di masyarakat. Tetapi sumbernya sama-sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang sering dipakai oleh orang-orang NU karena bermadhab Syafi'i atau pengikutnya Imam Syafi'i yang kita sebut dengan Syafi'iyah. Kalau kita ingin bertayamum, yang pertama harus niatnya bagaimana, Bu? Kemarin saya kadang-kadang mencoba bacakan niatnya tayamum. Ada yang berkata seperti ini: nawaitu tayammumah birafil hadasil asghari billahi, untuk menghilangkan hadas kecil. Benar atau salah? Ada juga yang membesar tayamum, nawaitu tayammumah birafil hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Benar atau salah? Kenapa? Karena tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas kecil, bukan menghilangkan hadas besar, tetapi sebagai pengganti dari wudu yang disebut dengan ibadatun daruriyah, adalah ibadah yang darurah. Artinya, kalau kita ingin melaksanakan sholat berarti nawaitu tayammumah listibahatis sholati. Wah, saya sudah hafal Arab itu mah. Kalau ibu nggak hafal, niat pakai bahasa Melayu buat nopo-nopo. Bahasa Melayu, niat ingsun. Ibu bahasa Melayu gimana? Niat saya bertayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat wajib karena Allah. Kalau misalnya kita ingin membaca Al-Quran, nawaitu tayammumah liqiraatil Qur'an. Niatnya bukan ketika debu ada di tangan, tetapi ketika berada di muka. Yang pertama, Ibu, kalau kita ingin bertayamum, maka di sana harus mencari debu yang thayyibah. Fatayammamu sha'idan thayyibah. Jadi kalau debu, lihat dulu debunya. Yuk, mau kencing kucing atau tidak? Kalau tidak bau kencing kucing, boleh ya, Ibu ya. Tidak ada najis di sana, ambil. Cara mengusapnya bagaimana, Bu? Yang pertama, kita lihat ya. Kita ambil debu terlebih dahulu. Boleh di kaca, ya boleh langsung ke debunya ataupun ke depannya di sana debu yang suci atau tanah yang suci. Pukulan yang pertama, ambil, nah, maka di sana bukan gitu ya, begini, saat ini, ya, langsung satu, berarti ya. Kemudian yang kedua, pengusapannya cukup hanya segini saja, cukup sederhana. Tidak usah kayak ambil wudhu pakai air, biasanya ada gini. Bukan begitu, Bu ya, hanya sekadarnya saja.
set, langsung. Sudah cukup. Kemudian yang kedua ambil lagi. Nah, kemudian bisa takut terlalu banyak gitu. Kemudian yang kiri untuk yang kanan, yang kanan untuk yang kiri. Caranya gimana? Dari bawah, karena ada debu. Sampai siku. Putar lagi ke atas. Set. Jangan sampai ujung. Karena takut musta'mal nanti dengan debu yang di sini. Sampai sini. Sampai sini langsung ke kiri. Set. Langsung ke sini. Sampai siku, kemudian ke atas. Paham? Ada juga biasanya kalau sedang praktek ini biasanya sekelas mahasiswa pun ada yang masih sekelas mahasiswa ketika praktek ibadah, ada juga ketika suruh tayamum kemudian tangan set. Ada yang seperti itu. Salah atau benar? Salah. Cara bertayamum dorbaini hanya 2 pukulan. 1 pukulan buat muka, 1 pukulan lagi buat tangan. Itu praktek yang pertama. Saya bertanya kepada ibu, untuk bertayamum apakah harus tertib atau tidak? Untuk bertayamum harus tertib atau tidak? Apakah harus muka dulu kemudian tangan, atau boleh tangan dulu baru muka? Muka dulu atau tangan dulu? Muka dulu. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, tertib itu hukumnya wajib. Berarti harus muka terlebih dahulu baru tangan. Tetapi kalau menurut mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak harus tertib karena ada hadis di dalam Bukhari Muslim dikatakan yang diriwayatkan oleh Ummu Yasir, di sana dikatakan ketika berhubungan badan dengan istrinya di pagi harinya dia langsung bertayamum, dimulai dari tangan kemudian ke muka. Hadisnya pun sudah sahih. Sehingga banyak orang-orang yang bertayamum ada yang dari tangan baru muka. Berarti menurut 3 madhab ini tidak harus tertib. Jadi boleh muka dulu kemudian tangan, boleh tangan dulu baru muka. Paham? Jadi kalau ada orang yang bertayamum dimulai dari tangan dulu baru muka, jangan disalahkan karena mereka juga punya landasan. Paham? Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktek tayamum itu sama seperti halnya barusan, cuma ada perbedaan sedikit. Contoh. Ambil debu terlebih dahulu, selat. Nah, kemudian ke muka. Kemudian ambil debu lagi. Ambil debu yang kedua, set. Yang kiri untuk yang kanan, yang kanan untuk yang kiri. Sampai di sini, set. Sampai pergelangan saja. Set, sampai sini. Kalau ibu tidak percaya, coba lihat di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan surat Al-Maidah ayat 6. Itu adalah ayat tentang tayamum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ilal marafiq, hanya menyebutkan wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum, usapkan wajahmu dan tanganmu, tidak disebutkan sampai mana. Coba saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam, kalau ada yang mencuri, maka harus dipotong tak? Dipotongnya sampai mana, Bu? Dipotongnya pergelangan atau lengan? Betul ya? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan di sana dipotong tangannya, tangan di sana pergelangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau potong tangan sampai pergelangan berarti maksud Allah ketika bertayamum usaplah wajahmu dan kedua tanganmu, berarti sampai pergelangan. Berarti ada 3 praktek tayamum. Yang pertama wajah dan tangan sampai siku, tertib mulai dari muka kemudian tak. Yang kedua
tidak harus tertib, boleh tangan dulu baru muka. Yang ketiga, muka ataupun tangan dulu, tetapi tangan yang sampai pergelangan tangan. Paham Bu? Jadi kalau nanti bertemu ketika ibu misalnya pergi ke luar negeri, amin. Pergi ke luar negeri bertemu dengan saudara-saudara kita yang sama-sama Islam, tetapi praktek ibadahnya berbeda kayak tadi. Ada yang dari tangan dulu baru muka, ada yang sampai pergelangan tangan. Tidak usah menyalahkan, tidak usah menyalahkan. Kita lana a'maluna wa lakum a'malun. Jadi yang kita yang kita kerjakan, yang tidak diyakini ya udah menurut mereka yang terpenting mereka punya dalil, punya referensi. Paham belum? Insya Allah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita Syafinahnya sampai halaman 34 30 untuk yang kuning. Kalau punya ibu kita putih ya. Kalau yang kita kuning sampai halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi. Thalathatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Faslun, ini fasa asbabut tayammumi, sebab-sebab tayammum. Thalathatun, ada 3. Faqdul ma'i, 1, tidak adanya air. Wal maradu, dan yang kedua karena sakit. Wal ihtiyaju, dan butuh. Ilaihi, kepada air. Bi'atsi hayawanin, karena hausnya hayawan. Muhtaramin, yang dimuliakan. Ghairul muhtarami, hewan yang tidak dimuliakan syarak. Sittatun, ada 6. Taribus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Wazani, dan 2, orang yang berzina. Al-muhsani, yang sudah punya pasangan. Wal murtaduh, dan yang ketiga murtad. Wal kafirul harbiyuh, kafir harbi. Wal kalbul akuruh, dan yang kelima anjing yang galak. Wal khinziru, dan yang keenam babi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kitab Syafinahnya sudah sampai kepada sebab-sebab tayammum. Jadi yang sudah saya jelaskan barusan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Boleh Bapak Ibu melaksanakan tayammum apabila sudah ada sebab-sebabnya. Yang pertama, faktul ma, apabila tidak ada air. Ibu sudah mencari ke selatan, utara, barat, timur, dicari kemana-mana menggunakan kendaraan ataupun yang lainnya, ternyata tidak ada air, maka boleh kita bertayammum. Dan ini harus dipastikan. Tidak boleh hanya diam di kamar, saya mau bertayammum lah, kayaknya nggak ada air. Kalau kayaknya boleh tidak? Harus tayammum. Harus yakin itu. Kalau di sana sudah yakin tidak ada air, baru boleh melaksanakan tayammum. Kemudian yang kedua, wal maradu adalah tadi yang sudah dijelaskan. Kalau ternyata Bapak Ibu jatuh dari motor, kemudian luka bagian anggota wudhunya, tangannya luka,
Kemudian ibu kalau menyentuh air semakin parah lukanya, maka boleh tayamum. Kalau misalnya tiris, dingin, panas, dingin banget, kemudian panas, sakitnya, maka boleh bertayamum. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum," dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, wal ihtiyaju ilahi bi ansyi hayawanil muhtaramin adalah ada air tetapi sangat dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan syara. Misalnya ibu punya air untuk berwudu, tetapi di situ ada kucing yang sangat haus, maka airnya kasihkan ke kucing, bapak ibu boleh berair. Paham? Siapa saja hewan yang dimuliakan syara itu? Siapa saja hewan yang tidak dimuliakan syara itu? Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Banyak di antara kita katanya muslim, katanya muslimah. Kalau dilihat di KTP-nya beragama Islam, tetapi sehari-harinya tidak pernah melaksanakan sholat. Ada bu seperti itu? Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi, sholatnya cukup niat. Pernah dengar bu? Kamu sudah sholat subuh belum? Sudah. Kapan? Saya cukup niat saja. Jadi kalau ibu lapar, cukup niat bisa kenyang nggak? Maka sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah, sholatlah kalian semuanya seperti halnya kalian melihat Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah cukup niat tidak? Tidak, langsung dipraktekkan, diperagakan. Dan hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat kemudian meyakini dalam hatinya bahwa sholat itu tidak wajib baginya, maka bisa dikatakan keluar dari agama Islam dan halal darahnya untuk dibunuh. Tapi berbeda kalau orang masih mempunyai keyakinan sholat tetap wajib tetapi hariya, tetapi masih bermalas-malasan, itu masih dikatakan muslim KTP. Ya, secara KTP Islam tetapi prakteknya tidak menunjukkan. Wazaril muhsani, hewan yang tidak dimuliakan syarat yang kedua adalah zina muhsan. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Bapak-bapak sudah punya istri, ibu-ibu sudah punya suami, tetapi suka melihat suami tetangga, suka melihat istri tetangga, kemudian sampai minta nomornya, kemudian SMS-an, kemudian sampai berhubungan badan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka orang yang seperti itu dikatakan hewan yang tak dimuliakan syara. Kalau ternyata saya punya air untuk dipakai wudu, kemudian ada ibu-ibu yang suka berzina muhsan, hausnya minta ampun, maka airnya harus dipakai wudu, tidak boleh diberikan kepada hewan yang tidak dimuliakan syara. Paham bu? Jadi kalau di dalam Islam apabila sudah punya pasangan tetapi masih melakukan perzinahan, maka hukumannya di sana dicambuk sampai meninggal dunia. Kalau ternyata ghairu muhsan, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari negerinya selama 1. Kemudian yang ketiga adalah wal murtaduh. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kadang-kadang kalau punya pacar yang non muslim karena cintanya sungguh luar biasa, bahkan tai kucing sampai rasa coklat, kan biasa seperti itu ya. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasih. Kan ya, kalau sudah seperti itu kadang-kadang sampai mengorbankan agamanya. Betul bu? Banyak para artis-artis ketika mempunyai pasangan yang sangat dicintainya berbeda agama, kadang-kadang mereka mengorbankan agamanya, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian wal kafirul harbiyyu adalah kafir harbi. Tahu kafir harbi bu? Ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man. Yang dikatakan kafir harbi adalah seperti halnya orang-orang kafir yang ada di Israel.
yang ingin menghancurkan umat Islam, yang ingin membunuh umat Islam. Kalau ternyata ada air untuk berwudu, mereka haus, maka harus dipakai berwudu, tidak boleh diberikan kepadanya. Kalau ternyata ada orang Chinese, tetangga kita, haus, tetapi air hanya cukup untuk berwudu, kira-kira dibuat wudu atau dikasihkan untuk diminum? Wudu atau untuk diminum? Diminum. Kenapa? Karena orang Chinese itu bukan harbi kalau yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena mau berdamai dengan kita. Betul nggak? Orang Batak mau berdamai dengan kita. Nah, boleh kita dikatakan hewan yang tidak dimuliakan syara. Kalau ternyata ada air hanya secukupnya, kita bertayamum berikan kepadanya, karena bukan hewan yang tidak dimuliakan syara. Umurnya kuat-kuat berlakur, anjing atau gogong yang galak. Biasanya kan suka kalau kita bertemu di jalan, akan langsung kita seakan-akan yang ingin menggigit. Kalau yang seperti itu berarti hewan yang tidak dimuliakan syara. Tetapi kalau ibu semuanya punya anjing, punya gogong di rumah untuk menjaga hewan dimuliakan syara tidak? Kalau tidak menyakiti, masih dimuliakan syara. Ada anjing yang masuk surga, ada anjingnya ashabun kahfi. Ada sedikit ibu hadis yang sangat populer yang kadang-kadang dipahami berbeda oleh kita. Ada hadis yang berbunyi malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjingnya. Pernah mendengar tuh? Pernah ya? Kira-kira yang dimaksud anjing di sana bukan? Oh, wow, tidak boleh memelihara anjing loh. Kenapa? Malaikat nanti tidak akan masuk ke dalam rumah. Kan gitu. Ashabul kahfi ke dalam gua ada anjingnya ya. Tetapi rahmat Allah senantiasa diberikan kepadanya. 309 tahun lamanya ditidurkan oleh Allah, masih seperti halnya semula dalam keadaan muda. Betul? Bahkan anjingnya dinobatkan sebagai anjing yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Bu, selama ini kalau dipahami secara syar'i adalah anjing biasa. Jadi kalau itu memelihara anjing ada di kamarnya, ada masuk ke dalam rumah seperti halnya pada umumnya, hati-hati, malaikat pembawa rahmat tidak akan turun ke dalam rumah tersebut. Tetapi kalau malaikat maut tetap hadir ya. Saya kayaknya sudah umur 70 tahun, kata Bu Channel. Ada Bu Channel? Channel Bu. Yang paling enak sama bawah sekalbar. Dia kata Bu Channel, usia saya udah 70 tahun, biar malaikat maut tidak masuk ke dalam rumahku, aku akan bawa anjing di dalam rumahku. Kata masuk Bu, ya, malaikat maut tidak milih-milih apakah di situ ada anjingnya atau tidak. Nah, sementara ulama tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dipahami berbeda. Sesungguhnya malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di dalamnya ada anjingnya. Di sana bukan rumah seperti hati yang kita huni. Rumah di sana adalah hati. Sementara anjingnya di sana adalah sifat-sifat keanjingan. Angkuh kan gitu ya. Anjing kan suka mengganggu orang lain. Jadi kalau ada sifat hasad di dalam hatinya, sifat yang sombong dan sifat-sifat yang lainnya, maka malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam hati kita. Hidayah tidak akan masuk ke dalamnya. Makanya kadang-kadang kalau mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat hasud, kalau diminta untuk hadir ke majlis taklim, suka hadir kagak? Yuk hadir ke majlis taklim. Males. Mendingan nonton sinetron atau Indosiar. Kan seperti itu. Ibu, ayo kita hadir ke majlis taklim. Hadir ke majlis taklim setengah 2 ini kan rebahan gitu loh. Kan gitu ya. Ada yang seperti itu kadang-kadang, ya ibu ayo kita ke majlis taklim. Saya tidak akan pergi ke majlis taklim. Sekarang sudah ada YouTube, klik ustaz siapapun saja ada. Ngapain pergi ke majlis taklim? Capek gitu loh, kan gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti hatinya ada sifat keanjingan, ada sifat sombongnya, menganggap dirinya paling bisa, menganggap dirinya paling wah. Padahal kita ketahui bersama, ibu dari rumah pergi ke majlis taklim ini, langkah demi langkah itu menggugurkan dosa-dosa ibu, betul nggak? Ibu punya dosa kepada
Allah Subhanahu wa taala istighfarnya 1000 kali belum tentu diterima tobatnya oleh Allah, betul? Harus menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, harus diikuti dengan perbuatan baik. Tetapi kalau ibu setiap hari Jumat hadir ke majelis taklim Nurul Qamar, minimal seminggu sekali, langkah yang paling jauh rumahnya berarti yang paling besar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang paling jauh di mana? Paling jauh di mana di sini? Bandung. Kampung Tengah ya, paling jauh. Ya mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berada di majelis taklim 1 jam, tadi sebenarnya jam setengah 2 lewat, sekarang sudah jam setengah 3 lewat, 1 jam berada di majelis taklim lebih baik daripada sholat sunnah yang puluhan rakaat dilaksanakan di masjid ataupun di musola. Betul enggak? Kemudian kalau kita hadir ke majelis taklim, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, betul? Maka kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin panjang umurnya, Bu? Ingin panjang? Panjang di sana ada yang mengatakan hidupnya semakin berkah. Kalau 60 tahun tetap 60 tahun tetapi bermakna, bermanfaat. Ada juga yang mengatakan 60 tahun bisa bertambah. Bisa 65, bisa 70, bisa 80. Karena ketika dicatat di dalam perut ibu kita, ketika usia kandungan 4 bulan di sana adalah takdir yang digantungkan. Kalau ternyata dia rajin ke majelis taklim, rajin silaturahmi, maka usianya Pak. Ya, kalau ternyata jarang silaturahmi, maka tetap sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Paham, Bu? Kemudian kalau kita sering ke majelis taklim melihat ustadz-ustadz yang gantengnya sungguh luar biasa di sini, ini kan banyak ustadz musik, ya Kilau, kemudian banyak ustadzah-ustadzah yang lain, itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada ruginya hadir ke majelis taklim. Paham? Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah wal khinziru adalah babi. Babi. Jadi kalau ada babi yang haus kemudian ada air untuk digunakan berwudu, maka berikan kepada maka kita gunakan untuk berwudu, tidak boleh diberikan kepada khinzir atau babi. Kenapa? Karena khinzir termasuk hewan yang tidak dimuliakan syariat. Paham, Bu? Insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan pada saat ini bisa bermanfaat, ilmunya bisa diperoleh oleh ibu, langsung dipraktekkan. Jadi mudah-mudahan tidak bingung lagi nanti kalau sudah pulang ke rumah, ibu pergi umroh, ibu pergi haji, ataupun pergi di tempat yang jauh, ataupun dalam keadaan sakit ingin bertayamum, tidak pusing lagi. Hanya 2 pukulan. Syaratnya tadi penuhin. Yang kedua, laksanakan niat. Niat itu ketika debu berada di wajah ataupun di tangan, ketika memulai dari tangan. Kalau dari wajah ke wajah. Kemudian yang kedua, 2 pukulan. Pukulan untuk wajah, pukulan untuk tangan. Paham, Bu? Insya Allah. Kalau misalnya ibu dalam keadaan tidak punya wudu, ataupun dalam keadaan junub, ataupun baru bersih dari haid dan nifas, cukup dengan tayamum saja. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayamum itu hanya digunakan 1 kali. Tayamum itu digunakan ataupun dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, berbeda dengan wudu. Kalau wudu, ibu dari rumah punya wudu, sampai saat ini masih punya wudu, kemudian adzan digunakan asar boleh. Tetapi kalau tayamum hanya untuk 1 kali saja. Paham, Bu? Insya Allah. Itu saja barangkali kajian kitab Safinah pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan tayamum ataupun kehidupan sehari-hari yang barangkali ibu masih bingung jawabannya seperti apa. Di santri ada yang mau bertanya? Di ibu-ibu ada yang mau bertanya?
Tidak bertanya biasanya karena sudah paham. Tidak bertanya biasanya karena tidak paham. Tidak bertanya yang ketiga karena ingin cepat pulang. Sepertinya kalau dilihat dari wajahnya ibu ingin cepat pulang. Belum. Ada yang bertanya? Silakan. Mbak Sari, Mbak Sari. Anak. Istrinya muslimah, kemudian suaminya Kristen, kemudian yang ditanyakan Anaknya. Itu gimana hukumnya? wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, kan gitu ya. Janganlah kalian semuanya menikahi orang-orang musyrik sehingga kalian semuanya beriman. Biasanya kalau punya calon non muslim kemudian ingin menikah, kadang-kadang mereka menjadi mu'alaf, betul? Mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian di sana menikah. Tetapi tidak jarang dan banyak sekali mereka hanya mengambil kesempatan saja di awal, hanya ingin mengikrarkan atau ingin menikahi, tetapi dalam perjalanannya 1 bulan 2 bulan mereka kembali lagi kepada agama semula. Betul kan? Sebenarnya di dalam Islam akan ada nasah, rusaknya pernikahan. Rusaknya pernikahan itu salah satunya apabila sang suami itu pindah agama, itu terjadi nasah. Maka di sana harus diperbaharui dengan masuk Islam kembali sang suaminya. Tetapi kalau statusnya adalah yang muslim itu adalah laki-laki, kemudian yang non muslim itu adalah perempuan, masih ada ulama yang mengatakan boleh menikahinya dengan alasan karena pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Kalau suami yang muslim, maka 80% bisa membawa yang dipimpinnya yaitu istrinya masuk agama Islam, maka diperbolehkan. Tetapi kalau statusnya sebaliknya, yang non muslim adalah suaminya, maka suaminya harus masuk Islam. Tetapi kalau sudah tadinya masuk Islam, kemudian ibu hamil, kemudian dilahirkan anaknya, status anaknya bagaimana? Karena tadi sah, ya hukumnya sah-sah saja, dan anaknya tidak bisa dikatakan anak zina karena sah pernikahan tadi sudah menjadi mu'alaf. Gitu ya. Masalah nanti anak akan ikut agama ibu ataupun agama bapak, yaitu tergantung anak, tergantung bagaimana ibu dan bapaknya mempengaruhi sang anak. Kalau dipengaruhi oleh ibunya yang lebih dekat, kadang-kadang kebanyakan masuk agama. Tapi kalau suaminya yang sangat besar pengaruhnya bisa masuk agama Kristen. Seperti itu. Jadi kalau bisa memang kalau cari pemimpin itu memang carilah yang muslim. Jangan hanya angin-anginan saja di awal, karena nanti akan berdampak kepada kita dan anak-anak. Paham Bu ya? Terus pertanyaannya, boleh nggak menikah dengan ahlul kitab? Boleh nggak menikah dengan ahlul kitab kayak Kristen Yahudi? Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena ahlul kitab saat ini itu sudah tidak murni. Kitab Injil dan kitab Taurat itu sudah dirubah. Salah satunya perubahannya, kalau di dalam kitab Taurat itu menambah Uzair itu putra lakinya Allah. Kalau kita bisa ceritakan sedikit, Uzair itu sebenarnya ustadz kalau zaman sekarang. Dia meninggal selama 100 tahun hidup lagi. 100 tahun meninggal hidup lagi, kemudian hafal kitab Taurat.
akhirnya diklaim oleh masyarakat Muzan ini bukan ustadz biasa, tetapi dia adalah putranya Allah. Bagaimana mungkin sudah 100 tahun namanya meninggal dunia, hidup lagi langsung hafal kitab Taurat? Nabi Musa saja kalau berdakwah selalu membawa kitab Taurat. Ini Uzair langsung di luar kepala. Berarti Uzair adalah ibnullah, anak laki-lakinya Allah. Inilah penyimpangan. Kalau Injil penyimpangannya tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabinya Allah, tidak mengakui Siti Maryam sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jadikan Tuhan Ibu dan Tuhan. Makanya kalau menikah dengan Kristen, menikah dengan orang Yahudi saat ini, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Kalau misalnya ibu-ibu melihat bagaimana Nur Khalis Magid mempunyai anak perempuan menikah dengan seseorang laki-laki yang berkebangsaan Amerika yang notabene-nya beragama Kristen, maka itu adalah pemikiran Islam liberal. Kalau Islam liberal, Yahudi dan Nasrani saat ini itu adalah halal kitab dan sah hukumnya. Tetapi dibantah oleh para ulama, oleh jumhur ulama, tidak sah pernikahan. Paham? Insyaallah. Ada lagi pertanyaannya? Dari bapak-bapak ada? Cukup. Ibu-ibu belakang cukup? Ya, silakan. Ya, silakan bacakan. Bacakan. Yang nulisnya profesor biasanya agak susah dibaca. Ya. Tak kedengaran. Tak kedengaran. Bagaimana kalau sudah berhubungan badan cebok dulu? Atau diwakili saja? Siapa? Enggak. Ya, silakan Ibu langsung. Ya. Kalau kita setelah berhubungan Cara ceboknya dikira cebok dulu. Ya, di dalam fikih ada bab istinja apabila tidak ada air. Dalam fikih ada bab istinja, cara bagaimana bersuci apabila tidak ada air. Jadi sunnahnya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mandi besar ataupun diganti dengan tayamum karena tidak ada air, sunnahnya itu kan dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang menempel di badan kita. Ya, salah satunya ya maninya, matinya gitu ya. Jadi ingat ya, di dalam sesuatu yang keluar dari seharusnya apa ya, ini banyak yang nggak cukup. Ya, dari rahim ya. Dari rahim atau zakarut. Laki-laki itu kan zakarut, makanya disebut zakar karena punya zakar. Ya, kalau yang keluar dari zakar itu ada air mani. Air mani najis atau tidak? Najis atau tidak? Kata siapa? Kalau air mani najis, Ibu yang dari air mani itu najis apa ya? Kamu itu pakai buku. Air mani suci. Tetapi kalau keluar air maninya setelah keluarnya madi, artinya bercampur dengan yang najis. Kalau madi itu di dalam di dalam itu adalah keluarnya sesuatu yang lendir setelah setelah apa namanya bahasa Indonesia?
cairan putih setelah masuk. Ini biasanya sok ada foreplay, bahasa kerennya foreplay. Ini satu-satu saya kira nggak paham ya. Pura-pura nggak paham pada yang foreplay, ada foreplay dulu Bu, biasanya Bu. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya. Ada foreplay in British style. Kalau dokter salah itu nggak salah Bu, tapi teori baru. Ya harus ada pemanasan terlebih dahulu, itu sunnahnya. Saya kira kalau Profesor Musin apa? Nah, yang keluar itu adalah mani. Kalau setelah mati berhubungan itu karena sudah bercampur, maka air maninya itu sudah najis, maka harus dibersihkan kata Ibu barusan. Ada juga wadi, tahu wadi? Wadi itu adalah cairan setelah kencing. Kalau sunnahnya ini bukan ya bukan hot, tetapi harus dikasih tahu. Kalau laki-laki itu kan punya zakar, sunnahnya diurut. Sunnahnya diurut biar wadinya keluar. Karena ketika tidak diurut, ini saya nggak bisa memperagakan karena nanti pelanggaran pada etik ya. Ya. Kalau diurut itu kan nanti keluar wadinya, itu juga najis tuh. Air manis i matina is wakina yang kadang-kadang keluar dari alat kelamin kita. Nah kayak tadi kalau ternyata air mani yang keluar di sana ini, kalau ini ada yang manten baru, kalau yang manten baru biasanya belum pengalaman. Ya, yang sudah manten lama ini pengalaman. Biasanya setelah berhubungan badan cari tisu. Kalau nggak ada tisu ya handuk. Kalau nggak ada handuk apa Pak? Kalau bahasa Maduranya saper. Saya belum pernah tuh Pak. Terima kasih ilmunya. Jadi kalau yang seperti itu Ibu, kembali lagi kepada pertanyaannya, kalau yang seperti itu nanti bisa menggunakan istinja. Kalau ada batu, pakai batu, tapi jangan pakai batu ABC. Pakai batu yang bersih ya, biasanya kalau yang ada ada caranya loh pokoknya. Saya kira sudah dibahas belum Pak Musin? Nanti kalau belum paham langsung ke Pak Musin aja. Ya, misalnya remedial bahasa gurunya, remedial ke Pak Musin. Itu menggunakan pakai. Kalau ternyata tidak ada batu, karena batunya tajam-tajam takut luka semua, boleh menggunakan yang agak keras. Ya. Bisa menggunakan daun ataupun yang sejenisnya. Setelah itu baru bertayamum. Jangan bertayamum nanti masih kepek-kepek, langsung kayaknya dapat juga. Paham Bu? Ada lagi yang bertanya? Nah sesuai dengan jadwal sampai 15. Silakan nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah ataupun bapak-bapak, hanya silakan ditulis saja. Karena biasanya ada yang tidak berani tampil, akhirnya ditulis. Makanya siapkan tulisan, nanti bisa dikedepankan oleh dibacakan oleh santri. Tetapi kalau yang tulisannya profesor itu silakan dibaca sendiri langsung, takut salah pemahaman. Kali yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.